Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi minal muhajirin wal ansar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Wa qala rasuluhul karim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan, kenikmatan, masih diberikan rahmat dan hidayah sehingga dapat melaksanakan ibadah Jumat pada hari ini dengan kenyamanan, dengan rasa yang kita aman dan tentram. Sementara saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain, mereka beribadah kepada Allah di antara dentuman-dentuman peluru, mortir, dan rudal. Sementara saudara-saudara kita di belahan dunia lainnya dilarang, ditegah untuk memasuki rumah ibadah mereka sendiri. Oleh karenanya, rasa syukur kita implementasikan dengan berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun berada, terutama di Palestina, untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka kembali dapat beribadah dengan khusyuk dan nyaman seperti yang kita rasakan saat ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan uswatun hasanah, suri toladan, yang apabila kita ikuti sunnah-sunnahnya, maka Allah akan menyayangi kita dengan memberikan pahala sunnah dengan amalan yang kita lakukan, yaitu mengikuti amalan Rasulullah tersebut. Kaum muslimin, khutbah khatib kali ini kita mengambil tema mencintai sesama muslim seperti mencintai diri sendiri. Hal ini didasari oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi dengan judul Hadis Al-Arba'in. Maka salah satu hadisnya, tepatnya nomor ke-13, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasul, tidak beriman atau tidak sempurna keimanan kamu sebelum engkau mencintai saudaramu sesama muslim sama seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Ini luar biasa.
Bahkan dalam kitab-kitab ulama menuliskan ikatan ukhuwah sesama muslim itu lebih kuat daripada ikatan persaudaraan hubungan darah. Kenapa? Kalau ikatan sesama muslim itu tidak bisa diputuskan, tetapi ikatan hubungan darah ketika dia keluar dari Islam, maka persaudaraan itu akan putus. Maka kata ulama kita, ikatan persaudaraan sesama muslim lebih kuat daripada ikatan hubungan aliran darah itu sendiri. Tentunya akan lebih kuat apabila kita punya hubungan darah dan kemudian kita juga sesama muslim. Kaum muslimin, dalam Al-Quran Allah berfirman surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sesungguhnya mereka itu akan saling menguatkan, saling menyokong. Dalam tafsir, ulama kita menjelaskan Allah menunjukkan sifat-sifat orang yang beriman atau ciri-ciri orang yang beriman. Salah satunya kalau dia itu mau membantu saudaranya sesama muslim, itu adalah salah satu ciri orang-orang yang beriman. Bahkan kan kita tahu ketika kita meninggal nanti ada satu pertanyaan yang diawali dengan ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Di antara pertanyaan itu salah satunya adalah man ikhwanuka, siapa saudara kamu? Ternyata ini pun harus dipertanggungjawabkan. Apakah kita memilih saudara kita itu orang sesama iman, atau malah kita memilih saudara kita orang-orang yang di luar agama kita? Dalam tafsir lain dikatakan wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din, maka dia tidak akan mengambil penolongnya selain orang Islam. Dia tidak akan memilih wakil-wakilnya selain dari orang Islam. Maka ini menunjukkan keimanan kita bahwa kita harus mencintai saudara kita sama seperti kita mencintai diri sendiri. Kaum muslimin, sekarang kita lihat kejadian di Palestina. Saudara-saudara kita, kaum muslimin Palestina terutama di Gaza, sekarang sedang menghadapi masalah. Mereka sekarang dibombardir oleh Zionis Israel. Mereka dijajah. Penjajahan terbesar di dunia ini tidak ada lagi kecuali di Gaza. Dan Gaza itu adalah penjara terluas di dunia. Kenapa dikatakan penjara? Karena mereka diblokir dari manapun. Bantuan tidak bisa masuk dari manapun. Listrik dipadamkan, air diracuni, udara dikotorkan. Mereka itu saudara kita. Bahkan mereka adalah dipilih oleh Allah sebagai penjaga-penjaga Masjidil Aqsa. Mereka berkata, wahai saudaraku, engkau tidak harus ke sini berperang, tapi doakan kami, bantu kami, kami akan tetap menjaga Al-Aqsa. Makanya kaum muslimin, ketika Masjidil Aqsa diganggu, maka yang ribut di Gaza. Ketika umat Islam sholat di Masjidil Aqsa diganggu oleh Zionis, maka rudal itu akan diterbangkan dari Gaza. Gaza itu jauh daripada Masjidil Aqsa, tetapi apapun yang terjadi di Masjidil Aqsa, maka respon akan cepat dilakukan oleh saudara-saudaranya di Gaza. Kenapa demikian? Karena pasukan solid sekarang ada di Gaza. Mereka itu tidak lebarnya hanya sedikit, lebih luas Aceh Tenggara. Jarak mereka itu hanya kurang lebih diameternya 27 km. Tetapi mereka dibatasi semuanya. Bahkan hari ini berita terakhir,
pasokan sudah mulai habis. Bahkan gas-gas, alat-alat bius di rumah sakit di Gaza, termasuk di rumah sakit Indonesia di sana, sudah mulai menipis. Tetapi mereka tidak akan menyerah, kaum muslimin. Bagaimana caranya menunjukkan rasa sayang kita kepada saudara kita, rasa cinta kita kepada saudara kita? Maka harus kita bantu, walaupun dengan hal-hal yang kecil. Kirimkan bantuan, kirimkan donasi semampu kita. Banyak lembaga-lembaga sekarang mengirimkan donasi ke sana. Walaupun lembaga-lembaga itu berbeda, nanti di Rafah di Mesir itu akan sama-sama membawa bantuan ke Gaza. Ada saudara-saudara kita yang mau membantu di sana. Tapi bantuanku kecil, hanya beberapa rupiah. Allah tidak melihat besar kecilnya sesuai dengan kemampuan kita, tetapi Allah ingin tahu kita itu mau tidak, mencintai tidak saudara kita kaum muslimin di Gaza. Bahkan kaum muslimin, kalau kita tidak bisa mengirimkan donasi, maka paling tidak kita berdoa kepada saudara-saudara kita di sana. Kita selipkan doa ketika kita sholat, ketika kita sehabis sholat. Ya Allah, tolonglah umat Islam di Palestina, khususnya di Gaza. Doakan. Karena sesungguhnya kaum muslimin, kalau kita melihat kemungkaran itu, Rasul mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, ini kita sudah melihat di media massa, bahwa saudara-saudara kita dizalimi, terjadi kemungkaran, apa yang kita lakukan? Kata Nabi, robahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Yang berkuasa, bantu dengan kekuasaannya. Yang punya dana, bantu dengan dananya. Fa illam yastati fa bilisanih. Kalau tidak mampu, bantu dengan kata-kata, bantu dengan dakwah. Ini yang sedang saya lakukan. Kita sokong. Jangan ada ucapan-ucapan kita malah melemahkan pejuang-pejuang Palestina. Kadang-kadang kita sesama muslim bahkan melemahkan saudara-saudara kita. Kalau kita tidak mau membantu, jangan lemahkan. Karena ikatan saudara sesama muslim itu lebih kuat dari ikatan saudara apapun itu namanya. Fal yughayyir bilisanih, itu dengan kata-kata. Selain dengan kata-kata, sekarang ada media massa. Kita mainkan media massa. Yang ahli media massa, masukkan postingan-postingan yang membantu saudara kita. Kalau kita tidak bisa dengan lisan, maka yang terakhir kata Nabi, fabi qalbih, maka dengan hatinya. Jangan pernah senang kita melihat saudara-saudara kita dizalimi, maka kita doakan, ya Allah, hancurkan orang-orang yang menzalimi umat Islam. Ya Allah, bantulah kaum muslimin di Palestina. Kata Rasul dalam hadis ini yang terakhir, wadzalika ad'aful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Tapi masih ada iman. Kalau doa pun tidak ada lagi, kalau di hati pun tidak ada lagi rasa cinta kita kepada saudara kita, maka iman kita dipertanyakan kaum muslimin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, maka kayu bakar dikumpulkan, api unggun yang besar dinyalakan, Ibrahim akan dibakar. Ada seekor burung yang kecil namanya burung pipit. Dia bergegas terbang ke sebuah danau. Dia isi paruhnya yang kecil dengan setetes air.
dia terbang ke api unggun itu, ke api yang besar itu. Maka dia siramkan setetes air. Dia balik lagi ke danau, dia isi. Maka burung gagak bertanya, wahai burung pipit, mana mungkin bisa engkau padamkan api yang besar itu dengan paruhmu yang kecil? Air hanya kau siramkan setetes saja. Tidak mungkin kau padamkan itu api yang begitu besar. Apa kata burung pipit? Wahai saudaraku, aku tahu bahwa apa yang kulakukan tidak bisa memadamkan api yang begitu besar. Badanku kecil, paruhku kecil, air yang kubawa hanya setetes. Tapi aku hanya ingin Allah melihatku bahwa aku berpihak kepada kebenaran. Inilah yang kita lakukan. Tunjukkan kita berpihak kepada siapa. Kaum muslimin, kalau bukan kita menolong saudara kita di Palestina, Allah sudah menakdirkan ada kaum muslimin yang lain akan menolongnya. Palestina tidak akan hancur. Tetapi apakah kita termasuk di dalamnya, termasuk orang-orang pilihan Allah untuk membela saudara kita? Ini yang perlu, ini yang penting. Nanti ketika dibuka catatan Allah Subhanahu wa taala, ataupun nanti di liang lahat ditanyakan, siapa saudaramu? Maka kita tidak akan bisa menjawabnya. Kenapa? Karena kita memang tidak peduli kepada saudara kita. Maka Rasulullah mengajarkan doa kepada kita kaum muslimin. Ketika ada orang meninggal dunia, Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Doa ini sering kita bacakan, tapi kadang-kadang kita tidak tahu maknanya. Apa maknanya kaum muslimin? Kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, jangan engkau jadikan hatiku dengki, hatiku benci kepada orang-orang yang beriman. Jangan kau buat aku benci. Dalam hatiku muncul kedengkian, muncul keirian kepada saudara-saudaraku yang beriman. Ini kita doakan terus. Makanya kalau terjadi baik di sekeliling kita maupun di dunia yang lain, saudara-saudara kita kaum muslimin ditindas, maka kita harus menolongnya bagaimanapun caranya, sesuai dengan kemampuan kita. Paling tidak kita doakan mereka. Mudah-mudahan dengan doa kita kaum muslimin di Palestina, di Gaza dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انصر إسلام والمسلمين ومجاهد في فلسطين اللهم انصر مسلمين ومجاهد في غزة اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين اللهم انصرهم على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة